Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan umur, diberikan peluang untuk menambah kebaikan-kebaikan, untuk menambah bekal perjalanan kita menuju kampung akhirat. Dan tentunya anugerah yang terbesar, Allah masih memberikan hidayah kepada kita semuanya, termasuk secara spesifik hidayah ketika kita masih memiliki semangat untuk belajar agama, semangat untuk memperdalam ilmu agama ini, sehingga selain bertambah ilmu, pengetahuan, wawasan, juga harapannya bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bertambah pula amal-amal soleh kita, dan otomatis mudah-mudahan bertambah pula pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bila kita bisa memaksimalkan potensi kita dan kita bisa secara maksimal untuk istiqomah dalam amalan-amalan kita, maka mudah-mudahan keistiqomahan kita ini akan membawa dampak kebaikan bagi dunia dan akhirat kita. Karena selain pahala dari amalnya itu sendiri, Allah akan berikan lebih besar pahala lagi ketika kita istiqomah dalam kebaikan, istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap dengan keistiqomahan ini mudah-mudahan akhir dari kehidupan kita adalah akhir yang terbaik, yaitu husnul khatimah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kitab Asyratus Sa'ati, yaitu masih tentunya membahas tentang Asyratus Sa'atis Sughra, tanda-tanda kecil kiamat. Kita masuk pada tanda yang ketiga setelah kita membahas tanda pertama, yaitu diutusnya Rasulullah SAW, dan tanda kedua adalah wafatnya Rasulullah Muhammad SAW. Maka masuk pada tanda yang ketiga, yaitu Fathu Baitil Maqdis, penaklukan Yerusalem, atau khususnya itu Baitul Maqdis, Palestina. Wa min asyratis sa'ati Fathu Baitil Maqdis. Faqad jaa fi hadithi Auf bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u'dud sittan baina yaday sa'ah fadzakara minha Fathu Baitil Maqdis. Dan di antara tanda-tanda kiamat adalah penaklukan Baitul Maqdis, yaitu Yerusalem, yaitu di Palestina. Dan sungguh telah datang hadis dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hitunglah di antara 6 tanda kiamat, salah satunya adalah
Fathu Baitul Maqdis, penaklukan Baitul Maqdis. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bukan perkara biasa namun perkara yang luar biasa. Nubuah, berita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW betul-betul terjadi. Dan ini sebenarnya adalah kabar-kabar gembira kepada kaum muslimin. Apa yang akan terjadi di masa mendatang dikabarkan Rasulullah SAW, dan itu berkaitan dengan keberhasilan, kemenangan kaum muslimin. Salah satunya yang terjadi yang paling dekat dengan peristiwa wafatnya Rasulullah SAW adalah penaklukan Baitul Maqdis. Ini penaklukan yang paling dekat dengan wafatnya Rasulullah SAW. Karena nanti setelahnya juga akan ada penaklukan Baitul Maqdis sesi kedua, yaitu sudah mendekati gerbang kiamat, di mana Dajjal sudah muncul dan juga kaum muslimin dipimpin oleh Imam Mahdi dan diperkuat dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman. Dan nanti pada poin di atas 50 tanda nomor 50 ke atas, mungkin 54 atau 55, yaitu qitalul yahud, memerangi orang-orang Yahudi yang pada saat ini menjajah Palestina. Maka penaklukan yang paling dekat dengan peristiwa wafatnya Rasulullah SAW adalah peristiwa penaklukan Baitul Maqdis. Fa fi ahdi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu tamma fathu Baitul Maqdis sanah situ asyrata minal hijrah kama dhahaba ila dzalika a'immatus siyar faqad dhahaba Umar radhiyallahu anhu binafsihi wa salaha ahluha wa fathuha wa tahharaha minal yahudi wan nasara wa bana biha masjidan fi qiblati Baitul Maqdis. Penaklukan Baitul Maqdis ini terjadi pada masa Khalifah Umar ibn al-Khattab, yaitu pada tahun ke-16 Hijriah. Sebagaimana pendapat dari para imam, para ulama ahli sejarah, di mana pada penaklukan ini Khalifah Umar langsung terjun dan datang ke lokasi, kemudian memperbaiki keadaan penduduknya, menaklukkannya dan membersihkannya dari Yahudi dan Nasrani, dan juga membangun masjid di arah kiblat Baitul Maqdis. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah penaklukan pertama dalam sejarah Islam di luar negeri Arab, dalam arti di daerah sekitaran Mekah dan Madinah dan sekitarnya. Ini termasuk penaklukan yang lebih luas. Dan sebenarnya pada zaman Khalifah Umar, bahkan sejak zaman Rasulullah SAW, sudah ada upaya untuk menaklukkan Syam secara umum dan secara khusus yaitu Palestina, karena Palestina pada saat itu bagian dari negeri Syam. Maka pada peristiwa perang Tabuk ini adalah bukti bahwa Rasulullah SAW sudah memulai ekspedisi untuk menaklukkan Syam, di mana pada saat itu Rasulullah mengerahkan 30.000 personil pasukan dalam peristiwa perang Tabuk yang disebut sebagai Jaisyul Usrah, pasukan di saat kesulitan. Namun Allah takdirkan pada saat itu belum bisa memasuki, apalagi menaklukkan Yerusalem khususnya dan Syam secara umum. Kemudian setelah wafatnya Rasulullah SAW, Khalifah Abu Bakar sebagai pemimpin, sebagai Amirul Mukminin, juga sudah berupaya untuk melakukan penaklukan ini. Namun energi dan perhatian beliau tersedot, artinya lebih fokus untuk menangani 3 kasus yang terjadi pada masa kepemimpinan beliau. Itu yang pertama, menumpas adanya pemberontakan atau adanya orang-orang yang mengaku sebagai nabi dan para pengikutnya, sebagaimana Musailamah Al-Kadzab di Yaman, sehingga terjadi perang Yamamah. Kemudian juga fokus beliau untuk memaksa orang-orang yang tidak membayar zakat. Di saat
Rasulullah masih hidup mereka membayar zakat, tapi di zaman Khalifah Abu Bakar mereka mangkir, tidak mau bayar zakat. Maka diperangi oleh Khalifah Abu Bakar. Dan yang ketiga yaitu memerangi orang-orang yang murtad pasca wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebenarnya beliau sudah ada upaya untuk melakukan perluasan dakwah Islamiyah, yaitu sudah mendekati ke negeri Syam khususnya Palestina, namun belum ada atau belum diberikan keberhasilan. Maka di zaman Khalifah Umar ini betul-betul luar biasa. Abu Bakar hanya memimpin 2 tahun, dilanjutkan oleh Khalifah Umar, maka banyak sekali penaklukan di zaman beliau dengan penaklukan yang sangat besar dan gemilang. Termasuk penaklukan Irak, berlanjut penaklukan Palestina, kemudian penaklukan Persia dalam peristiwa perang Qadisiyah. Kemudian termasuk juga yang sangat besar adalah penaklukan daratan Mesir sebagai titik tolak dakwah untuk menaklukkan Afrika dan Eropa berikutnya. Maka pada saat ini yang kita bahas adalah salah satu dari tanda kiamat penaklukan Baitul Maqdis. Sebelumnya Khalifah Umar memerintahkan panglima perangnya itu Khalid bin Walid untuk menaklukkan Irak, dan ini adalah salah satu strategi untuk membuka dan menaklukkan kota-kota berikutnya termasuk Yerusalem, Palestina. Kita tahu dalam sejarah bahwa Palestina ini sangat diminati oleh banyak bangsa. 23 tahun sebelumnya, tepatnya pada tahun 614 Masehi, pasukan Persia yang berhasil menduduki Palestina. 23 tahun sebelum penaklukan kaum muslimin, Palestina ini dikuasai oleh pasukan Persia yang ditaklukkan oleh pasukan Sasan. Mungkin kalau sekarang dikenal dengan nama pasukan Assassin, itu adalah pasukan elit dari Persia. Di mana tentara Persia ini menaklukkan Palestina dan menjarah kota Yerusalem, termasuk membantai kurang lebih 90.000 penduduknya. Ya, bukan jumlah yang sedikit. 90.000 penduduk dari Palestina dibantai oleh pasukan Persia. Maka setelah itu kurang lebih 20-an tahun, sebenarnya mendekati penaklukan kaum muslimin, Palestina dikuasai oleh pasukan Romawi Timur atau yang kita kenal dengan istilah Bizantin, di mana Kaisar Heraklius memerintahkan pasukannya untuk menduduki Palestina dan merebutnya dari pasukan Persia. Maka pasukan Romawi berhasil mendudukinya, dan salah satu kebijakan yang diterapkan oleh Kaisar Heraklius adalah seluruh penduduk Palestina harus masuk Kristen, dan bagi yang menolak akan dipotong telinga dan hidungnya serta dirobohkan rumahnya. Jadi pasukan Persia membunuh 90.000, pasukan Romawi yang berikutnya memaksa penduduknya untuk beragama Nasrani. Siapapun yang menolak akan dihukum dengan hukuman berat, rumahnya dirobohkan, kemudian telinga dan hidungnya dipotong. Maka otomatis banyak dari warganya yang terpaksa masuk ke dalam agama Nasrani. Maka mereka berada dalam kehidupan yang sangat berat, diperbudak oleh bangsa Romawi, dipungut pajak yang sangat berat, dalam kehidupan yang sangat sulit. Sehingga ketika penduduk Palestina mendengar bahwa pasukan muslim akan menguasai mereka, mereka cukup bergembira. Jadi sebenarnya yang diperangi oleh kaum muslimin bukan penduduk Palestinanya, namun yang menguasai dan menjajah Palestina. Khalifah Umar begitu antusias dalam peristiwa penaklukan ini, karena beliau yakin bahwa inilah negeri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, negerinya para nabi, termasuk juga kiblat pertama kaum muslimin, dan juga negeri yang pernah dikunjungi oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka beliau begitu semangat untuk menaklukkan Palestina ini, membebaskan penduduknya dari cengkeraman Romawi. Maka sebagai tahap awal beliau memerintahkan Khalid bin Walid untuk menaklukkan Irak, yang juga merupakan bagian dari Syam waktu itu.
Maka Khalid bin Walid dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan dengan sebab kecerdikan beliau berhasil menguasai Irak dalam peristiwa perang Yarmuk. Kemudian Umar bin Khattab memerintahkan panglima perang lainnya yaitu Abu Ubaidah ibn Jarrah untuk segera meluncur menuju Palestina. Dan sesampainya di Palestina, maka Abu Ubaidah ibn Jarrah melihat betapa besarnya pasukan Romawi yang menguasai wilayah tersebut. Dalam sejarah memang ada perbedaan pendapat antara versi sumber-sumber asli dengan versi modern berapa jumlah pasukan. Maka dalam versi aslinya pasukan Romawi yang bersiaga di Palestina kurang lebih sekitar 150.000 personil. 150.000 personil. Sementara pasukan Islam yang berangkat kurang lebih sekitar 40.000. Ya, berarti berapa kali lipatnya, Pak? Tiga kali lipat lebih. Sehingga begitu sampai di perbatasan Palestina, Abu Ubaidah ibn Jarrah mikir, waduh, 150.000, ini kita 40.000. Maka beliau meminta atau mengirimkan sepucuk surat kepada Khalifah, wahai Khalifah Umar, kami butuh bantuan. Ini belum perang, tapi kami sudah memperhitungkan pasukan musuh besar sekali. Maka Khalifah Umar mengirimkan sepucuk surat yang sangat terkenal, di mana isinya adalah nasihat. Beliau tidak mengirimkan pasukan tambahan pada saat itu, hanya mengirimkan nasihat. Yang saya ingat nasihat itu luar biasa. Ya. Beliau berpesan kepada panglima perang Abu Ubaidah ibn Jarrah dan pasukan yang bersamanya, hendaknya kalian senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa kepada Allah adalah sebaik-baik kekuatan dan sebaik-baik strategi. Subhanallah ya. Pesan seorang khalifah yang luar biasa. Sesungguhnya takwa Allah adalah kekuatan utama dan itu adalah strategi yang terbaik. Kemudian kata Khalifah Umar dalam suratnya beliau, hendaknya kalian menjauhi dosa dan maksiat. Sesungguhnya kalian dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kemaksiatan musuh kalian. Seandainya kalian bermaksiat dan musuh bermaksiat, kalian akan kalah karena jumlahnya lebih besar, senjatanya lebih lengkap. Seandainya musuh bermaksiat, kalian bermaksiat, kalian akan kalah karena kekuatan musuh jauh lebih besar. Maka Allah akan menangkan kalian dengan maksiat musuh kalian dan bersihnya kalian dari maksiat. Itu sebenarnya sumber kemenangan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah mengirim surat tersebut, Khalifah Umar mengirim surat kepada Khalid bin Walid yang baru saja menaklukkan Irak. Yang isi suratnya adalah, wahai pasukan Khalid, kirimkan pasukan cepat, pasukan elitmu untuk membantu Abu Ubaidah ibn Jarrah. Maka berangkatlah pasukan Khalid dan ternyata datang lebih duluan. Karena dari Irak begitu cepat gerakan pasukan Khalid ini, sampai di antara mereka ada yang menaiki tebing-tebing dan melakukan perjalanan yang sangat panjang dan juga melelahkan dari Irak menuju Palestina. Sehingga bergabunglah pasukan Khalid bin Walid dan Abu Ubaidah ibn Jarrah. Khalid bin Walid tahu diri bahwa beliau walaupun seorang panglima yang baru saja menaklukkan Irak dalam peristiwa perang Yarmuk, namun kepemimpinan pada peristiwa perang yang menaklukkan Palestina ini di bawah pimpinannya Abu Ubaidah ibn Jarrah. Maka beliau tetap berada di bawah komando Abu Ubaidah ibn Jarrah. Padahal secara level kita tahu bagaimana track recordnya Khalid bin Walid. Beliau adalah ahli perang, ahli strategi, dan Allah berikan banyak kemenangan, bahkan digelari sebagai Saifullah, pedangnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena Khalifah Umar memilih Abu Ubaidah yang dikirim untuk memimpin pasukan ke Palestina, maka beliau di bawah komandonya Abu Ubaidah ibn Jarrah. Maka di sesi awal saja pasukan Romawi mundur masuk ke dalam kota. Jadi baru sesi awal sudah mundur. Apalagi dengar pasukan Khalid bin Walid datang. Di mana semboyan dari Khalid bin Walid dan pasukannya adalah, kami adalah pasukan yang mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Maka musuh berpikir bagaimana bisa melawan pasukan yang mencintai kematian sementara kami mencintai kehidupan. Maka mundur mereka.
mundur ke dalam kota. Kemudian panglima perangnya yang bernama At-Tribun berdialog dengan Patrik Sopronus kalau nggak salah namanya, itu uskup agung yang memimpin dari sisi agama yang ada di Palestina. Berunding enaknya bagaimana ini. Maka uskup agung memutuskan kita berdamai, sementara At-Tribun merasa takut, maka dia dengan pasukannya hanya pergi melarikan diri menuju Mesir. Kemudian Patrik Sopronus menulis surat kepada Khalifah Umar. Beliau meminta agar Khalifah Umar datang sendiri ke negeri Palestina. Dan sesampainya di daerah perbatasan sebelum masuk ke Palestina, Khalifah Umar menulis surat kepada Patrik Sopronus ini, pemimpin agama Nasrani di Palestina. Dan luar biasa isi suratnya. Khalifah Umar mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, dari hamba Allah. Kalimatnya seperti itu, Bismillahirrahmanirrahim, dari hamba Allah, Umar ibn Khattab Amirul Mukminin. Beliau dahulukan kalimat dari hamba Allah, bukan sebagai pemimpin besar. Beliau merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim, dari hamba Allah Umar ibn Khattab Amirul Mukminin. Lalu beliau isi suratnya kurang lebih intinya adalah, sesungguhnya kami kaum muslimin menjamin keamanan 100% warga Palestina. Kami tidak akan menumpahkan darah penduduknya sedikit pun, dan kami tidak akan menjarah, mengganggu harta serta kehormatannya, dan kami tidak akan menghancurkan salib-salib dan merobohkan gereja-gereja, dan kami akan membiarkan kalian melaksanakan ibadah kalian di dalam gereja-gereja kalian. Maka begitu menerima balasan surat dari Khalifah Umar ini, Uskup Patrik Sopronus begitu bahagia. Karena 23 tahun lalunya penduduk Palestina dibantai, 90.000 dibantai. Ketika kaum Nasrani menguasainya, dipaksa untuk masuk agama Nasrani, sementara Islam datang dengan penuh kasih sayang, penuh dengan kedamaian. Maka akhirnya setelah itu Khalifah Umar masuk bersama pasukannya menuju Palestina, dan disitulah serah terima kunci negeri Palestina. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, ada satu riwayat yang diriwayatkan Imam Ahmad, rawa al-Imam Ahmad min tariqi Ubaid bin Adam. Imam Ahmad dalam musnadnya Imam Ahmad dari jalur Tariq bin Ubaid atau Tariq Ubaid bin Adam, dari jalan Ubaid bin Adam. Beliau berkata, sami'tu Umar ibn Khattab yaqulu li Ka'ab al-Ahbar. Saya mendengar Khalifah Umar berkata kepada Ka'ab al-Ahbar, aina turo an usalliya. Ketika sampai di Palestina dan berada di sekitar Masjid Al-Aqsa, kemudian Umar bertanya kepada Ka'ab bin al-Ahbar, kemana saya harus menghadap ketika saya akan sholat? Saya harus menghadap kemana, wahai Ka'ab al-Ahbar? Maka Ka'ab mengatakan, in akhadta anni salaita khalfas sakhrah fakanat al-Qudus kulluha baina yadaik. Kata Ka'ab bin al-Ahbar, kalau engkau mengikuti pendapat saya, engkau sholat di belakang batu ini, ya, ada batu, kemudian engkau sholat menghadap ke arah batu itu, sementara Baitul Maqdis atau Al-Qudus ini ada di hadapanmu. Jadi ada di antara kamu, antara ini batu, ini Umar, ini Baitul Maqdis, arah ke sana. Jadi mengarah ke Baitul Maqdis. Maka Umar berkata, dohaita al-yahudiyah la walakin usalli haitsu shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya engkau menyerupai orang Yahudi. Tidak, saya tidak akan sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis. Akan tetapi saya akan sholat sebagaimana sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tetap menghadap ke arah kiblat walaupun sedang berada di Baitul Maqdis. Fataqaddama ilal qiblah, maka Umar bin Khattab menghadap ke kiblat. Fasalla summa jaa fabasata ridaahu fakanisal kinasah fi ridai wa kanasan nas. Maka beliau menghadap kiblat, kemudian sholat, kemudian beliau membentangkan selendang beliau dan mengambil sampah-sampah yang ada di situ dan membersihkannya, lalu diikuti oleh para sahabat
dan yang hadir waktu itu mereka membersihkan Masjid Al-Aqsa waktu itu. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, jatuhlah Palestina ke tangan kaum muslimin setelah sebelumnya tetangga sebelahnya yaitu Irak jatuh ke tangan kaum muslimin. Kemudian setelah itu Khalifah Umar melakukan perjalanan pulang, dan saat pulang itulah Amr bin As mengusulkan, wahai Khalifah Umar, kita sudah menaklukkan Irak dan sudah menaklukkan Palestina. Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Bagaimana kalau kita setelah ini menaklukkan Mesir? Wah, ini tugas berat, menaklukkan Mesir. Maka sesampainya di Madinah, Khalifah Umar akhirnya menunjuk Amr bin Al-As untuk menaklukkan Mesir. Dan sama kasusnya seperti Abu Ubaidah Ibnu Jarrah, sesampai di Mesir, Amr bin As betul-betul melihat pasukan yang ada di sana begitu besar, sehingga minta tambahan personil 4.000 orang, namun yang dikirim cuma 4 orang. Itu dalam sejarah penaklukan Mesir. Minta 4.000 orang, dikirim cuma 4 orang. Dan 4 orang ini adalah ahli strategi perang, yang mana satu orangnya bisa sebanding dengan ribuan tentara. Jadi tidak bisa diremehkan. Sehingga akhirnya Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, menaklukkan Mesir pada sesi berikutnya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu tanda bahwa kiamat sudah dekat ketika kaum muslimin menaklukkan Baitul Maqdis atau Yerusalem di Palestina. Dan betul-betul apa yang disabdakan Rasulullah terjadi. Bagaimana mungkin kita akan ragu dengan segala berita yang datangnya dari Allah dan Rasulnya? Tidak akan pernah ragu. Selama berita tersebut valid, sah atau sahih datangnya dari Rasulullah SAW, kita percaya. Dan ini salah satu bukti apa yang disabdakan Rasulullah menjadi kenyataan. Dan ini baru awal, maka nanti akan ada puluhan dari tanda-tanda kiamat yang semuanya sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan sebagian besar sudah terjadi, hanya sebagian kecil saja yang belum terjadi. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kita semakin yakin akan kebenaran Islam, kebenaran risalah Rasulullah Muhammad SAW. Salah satunya berita yang disampaikan dari beliau tentang penaklukan Baitul Maqdis. Dan pada hari ini Palestina dijajah dan dikuasai orang-orang Yahudi, Israel. Maka kita optimis nantinya akan dikuasai lagi oleh kaum muslimin di akhir zaman. Maka syair atau nasyid yang selalu didengung-dengungkan di Palestina oleh para mujahidin di sana, salah satunya adalah Jaishu Khaybar Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad saufa ya'ud. Khaybar Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad saufa ya'ud. Ingat wahai Yahudi, peristiwa perang Khaybar. Kalian kalah telak dalam peristiwa perang Khaybar, dan sesungguhnya tentara Muhammad akan segera kembali untuk mengalahkan kalian. Maka kita optimis di akhir zaman, entah tahun berapa, Palestina akan kembali ke pangkuan kaum muslimin, dan Yahudi akan diperangi, bahkan akan dihabisi oleh kaum muslimin pada akhir zaman. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah tanda pertama diutusnya Rasulullah, yang kedua wafatnya Rasulullah, maka yang ketiga yaitu penaklukan Baitul Maqdis. Dan pada sesi berikutnya insyaallah, pada pertemuan berikutnya, yaitu taun fi Amwas, yaitu wabah taun di Amwas setelah peristiwa penaklukan Baitul Maqdis, yang juga merenggut begitu banyak nyawa kaum muslimin, termasuk panglima perang dan pemimpin dari atau gubernur dari Palestina, yaitu Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Untuk pagi ini kita cukupkan satu tema, satu poin dari tanda-tanda kiamat, yaitu penaklukan Baitul Maqdis. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.